Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Atif Movie nih guys. Di video kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang isi ceritanya mirip sekali dengan pepatah yang sering kali kita dengar. Harta, tahta, dan wanita. Film ini menceritakan sebuah kerajaan yang dulunya damai dan akur seketika menjadi hancur lebur dikarenakan sebuah perselingkuhan ditambah ketamakan seorang raja Agamemnon yang sangat haus dan ambisius dengan kekuasaan dan tahta. So, daripada berlama-lama, langsung saja kita seruput filmnya. Di awal film, kita akan melihat dua sosok raja yang lagi berhadap-hadapan yang pastinya bukan untuk mabar game FF apalagi game Roblox. Raja satu bernama Raja Agamemnon, raja satunya bernama Raja Triopas. Dan kedua raja dengan masing-masing pasukannya pun sudah siap untuk berperang. Remove your army from my land. Setelah ngobrol sejenak layaknya bapak-bapak yang lagi rumpi kalau malam mau nongki di pos ronda buat main catur, mereka berdua pun akhirnya memutuskan dan sepakat agar perang mereka memakai perang kuno, di mana masing-masing mempersiapkan prajurit terbaik mereka untuk bertarung. Kesepakatannya adalah kalau petarung Raja Agamemnon menang, maka Raja Triopas dan pasukannya wajib berada di bawah kekuasaannya. Tapi sebaliknya, apabila petarung Raja Triopas yang menang, maka selamanya Raja Agamemnon tidak akan mengganggu dan menyentil lagi kerajaan Triopas. Raja Triopas pun dengan pedenya memanggil prajurit terbaiknya bernama Boagius, yang berbadan seperti hulek, berkepala plontos, dan bergelang bahar di lengannya. Kelihatan sangar banget sih, tapi saya yakin kalau diare tetap meringis Boagius ini. Raja Agamemnon pun segera memanggil prajurit terbaiknya bernama Achilles. Tapi dipanggil-panggil, Achilles tak kunjung kelihatan batang hidungnya. Maka disuruhlah seseorang untuk mencari Achilles. Dan hal ini sempat menjadi olok-olokan Raja Triopas dan pasukannya. Dia anggap petarung Raja Agamemnon ketakutan melihat Boagius yang segede gaban. Akhirnya, setelah dicari-cari layaknya anak hilang, datanglah sesosok laki-laki yang badannya terlihat biasa saja namun atletis sih. Inilah sosok yang bernama Achilles. Sempat dimarah-marahin Raja Agamemnon dan itu membuat Achilles males dan ogah-ogahan untuk bertarung. Tapi setelah dibujuk-bujuk oleh penasihat Raja Agamemnon, Achilles pun bersedia untuk melakukan pertarungan. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja keduanya mulai untuk bertarung. Boagius langsung saja melemparkan tombaknya, tapi bisa ditangkis dengan mudah oleh Achilles. Tombak kedua pun bisa dihindari Achilles dengan begitu mudahnya. Lalu Achilles berlari cepat dan set. Wataw! Dengan mudahnya Achilles menumbangkan Boagius hanya dengan sekali loncatan dan ayunan pedangnya. GG banget ya kan? Lalu Achilles pun berteriak-teriak, "Parabot, parabot, parabot!" Maksudnya, Achilles berteriak, apakah ada lagi yang berani melawannya? Semua pasukan Raja Triopas hanya terdiam tak berani menghadapi Achilles. Raja Triopas bertanya, "Who are you? Siapa sebenarnya kamu?" Lalu Achilles pun menjawab, "Ya Achilles, masa Kang Parabot?" Raja Triopas pun berkata, akan selalu mengingat nama Achilles karena kagum dengan keberanian dan skill bertarungnya. Tongkat kekuasaan kerajaan Triopas pun diserahkan ke Achilles agar bisa diserahkan lagi ke Raja Agamemnon. Tapi Achilles menjawab, "Agamemnon mah
bukan raja saya. Buset dah. He's not my king. Scene berpindah ke kerajaan Menelaus, adik dari Raja Agamemnon yang lagi mengadakan pesta menyambut kesepakatan damai dengan kerajaan Troya. Turut hadir Pangeran Hektor dan juga Pangeran Paris dari kerajaan Troya untuk memenuhi undangan Raja Menelaus. Let us drink to peace. To peace. Kerajaan Troya dipimpin raja bernama Raja Priam. Hektor dan Paris merupakan anak dari Raja Priam yang menjadi perwakilan karena Raja Priam yang sudah agak sepuh jadi tak bisa datang ke kerajaan Menelaus. Tampak juga istri Menelaus yang bernama Helen ikut menjamu para tamu. Pangeran Paris yang kagum dengan kecantikan Ratu Helen mulai curi-curi pandang dan cari perhatian. Biasa, abg labil. Dan tak berselang lama, Ratu Helen pun memutuskan masuk ke kamarnya. Tapi Pangeran Paris malah mengikuti Ratu Helen ke kamarnya. Sep, oh asep, nyelonong bayi sama istri orang, kumaha atuh sep. Pangeran Paris dan Ratu Helen pun berbincang-bincang basa-basi, bla bla bla, bli bli bli, dan lain sebagainya. Dan Ratu Helen pun pura-pura menolak dengan alasan takut dengan Menelaus. Akhirnya luluh juga. Kumaha atuh neng, sama baik jadinya. Setelah keduanya lama berduaan di kamar dan entah apalah yang terjadi saya pun tak tahu karena belum cukup umur, Paris pun keluar dan langsung dihadang Pangeran Hektor. Pangeran Hektor pun sedikit curiga dengan gelagat adiknya, tapi Paris berkilah ini dan itu. Keesokan harinya, Hektor, Paris beserta pasukannya pun berlayar pulang kembali menuju kerajaan Troya. Tapi, celakanya, ternyata si Paris membawa serta Ratu Helen di kapal mereka. Hektor pun menjadi murka, karena itu akan memancing peperangan antara kerajaan Troya dengan kerajaan Yunani. Dan Pangeran Hektor berniat mengembalikan Helen ke kerajaan Menelaus. Tapi si Paris kekeh tetap akan bersama Helen dengan alasan saling cinta. Walaupun Hektor berkata kalau si Paris itu tak tahu apa-apa tentang cinta. Namun Paris kekeh kalau dia sudah menemukan cinta sejatinya. Anjay, slebau. You know something about love. Karena tak ingin menyerahkan adiknya ke tangan Raja Menelaus, Hektor pun akhirnya dengan berat hati dan kesal melanjutkan perjalanan mereka dengan tetap membawa Helen bersama mereka. Sejak inilah malapetaka terjadi, guys. Raja Menelaus pun langsung bergegas mengadu kepada kakaknya, Raja Agamemnon, penguasa Yunani. Jadi sama-sama ngadu ke kakak ceritanya nih, guys. Setelah sampai di tempat Agamemnon, Menelaus menjelaskan kalau istrinya sudah pergi bersama Pangeran Paris. Dan dia bersumpah akan menghancurkan kerajaan Troya karena sudah menginjak-injak harga dirinya. Dan dia meminta Raja Agamemnon ikut bersamanya berperang melawan kerajaan Troya. The Trojans spat on. Dan memang ini yang diinginkan Raja Agamemnon selama ini, agar bisa menambah kekuasaannya dan menaklukkan Troya. Agamemnon pun segera menyampaikan ke semua kerajaan Yunani yang berada di bawah kekuasaannya untuk ikut serta perang melawan Troya. Tanpa lupa agar Achilles dan pasukannya bisa ikut juga. Karena bagaimanapun Achilles lah andalan mereka dan ujung tombak mereka. Tapi dia ragu kalau Achilles mau menuruti kemauannya. Dan dia pun punya rencana menyuruh teman baik Achilles agar bisa membujuk Achilles ikut bersama mereka untuk memerangi Troya. Awalnya Achilles bersikukuh tak mau berperang untuk Raja Agamemnon. Tapi dia berhasil meracuni sepupunya Achilles untuk ikut berperang. Karena di sini Achilles khawatir dengan sepupunya
dan juga sahabatnya, Achilles pun terpaksa ikut berperang melawan Troya. Play your tricks on me, but not my cousin. Singkat cerita lagi, berangkatlah 1000 kapal pasukan Raja Agamemnon dengan seluruh kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaannya, termasuk kapal rombongan Achilles dan prajurit terbaiknya. Gila kali pun menyerang satu kerajaan saja sampai 1000 kapal, guys. Ibaratnya kerajaan Troya ini benar-benar dikeroyok oleh kerajaan Yunani. Akhirnya pasukan Yunani pun hampir sampai di bibir pantai Troya. Terlihat dari kapal pasukan Troya yang sudah bersiap menghadang pasukan Yunani. Terlihat kapal Achilles berada paling depan. Achilles berencana dia dan pasukannya lah yang pertama kali mendarat dan menghabisi semua pasukan Troya. Dengan kekuatannya, dia dan pasukannya hanya 50 orang. Gila kali ya kan Achilles ini. Gokil lah. Beyond that beach, immortality. Take it. It's yours. Pertempuran pun terjadi. Dengan skill dan keahlian Achilles dan pasukannya, pasukan Troya dibuat tak berdaya dan sudah hampir habis dibabat Achilles. Tak lama, datanglah bantuan Pangeran Hektor untuk ikut serta melawan Achilles dan pasukannya. Alih-alih bisa menang, pasukan pengawal Pangeran Hektor dibabat habis oleh pasukan Achilles, menyisakan Pangeran Hektor seorang diri. Tapi di sini Achilles membiarkan Hektor kembali ke Troya dengan alasan terlalu cepat melihat kematian Pangeran Troya di awal peperangan. Padahal dengan mudah banget kalau Achilles mau. Akhirnya seluruh pasukan Troya pun mundur dari pantai dan kembali ke dalam benteng kerajaan Troya. Di dalam kuil Apollo, ternyata anak buah Achilles mendapati seorang biarawati yang bersembunyi di dalam kuil. Wanita itu bernama Briseis, sepupu dari Hektor yang memutuskan mengabdi di kuil Apollo, atau keponakan dari Raja Priam. Briseis pun diserahkan kepada Achilles sebagai tawanan yang mungkin bisa menemani Achilles kalau malam-malam gitulah. Raja Agamemnon merayakan kemenangan di awal peperangannya dengan Troya dan berkumpullah semua raja-raja dalam perayaan tersebut. Singkat cerita, Raja Agamemnon bersama Menelaus dan raja-raja lainnya beserta seluruh pasukannya pun menuju kerajaan Troya dengan kekuatan penuh untuk memastikan kerajaan Troya mau tunduk dan menyerah atau mau tetap berperang. Tapi kali ini Achilles dan prajuritnya tidak ikut serta karena kesal dengan Agamemnon yang sudah mengambil Briseis darinya. Sesampainya di depan benteng kerajaan, Pangeran Hektor dan Pangeran Paris mendatangi Raja Agamemnon. Di sini Paris menantang Raja Menelaus yang bekas suami Ratu Helen agar berduel 1 lawan 1 dengannya. Selesaikan secara gentle gitulah maksud Paris gitu. I won't give her up and neither will you. So let us fight our own battle. Dengan kesepakatan kalau Paris menang, Raja Agamemnon dan pasukannya harus pulang ke Yunani dan tak mengganggu lagi kerajaan Troya. Accept your challenge, and tonight I'll drink to your bones. Paris dan Menelaus pun mulai bertarung. Jelas saja Menelaus bukan lawan sepadan buat Paris. Paris tak pernah berperang, ibaratnya masih bau kencur gitulah. Sampai-sampai Paris udah sekarat dan merangkak meminta bantuan kepada Hektor. Di sini jelas saja Menelaus tak terima semua itu. Paris yang harusnya bertarung dengannya mati-matian malah kabur begitu saja. Dan Hektor pun menyuruh Menelaus menghentikan semuanya. Tapi karena Menelaus tak puas, dia mau menghabisi Paris. Tapi
Pangeran Hektor malah yang menghabisi Menelaus. Seketika, Raja Agamemnon melihat Menelaus dihabisi Hektor, murka dan memberi perintah seluruh pasukannya untuk menyerang pasukan Troya. Pasukan Agamemnon yang begitu banyak tak bisa menembus benteng pertahanan Troya. Malah pasukan Agamemnon seakan jadi santapan buat pasukan Troya. Disebabkan kalah taktik perang dan memang pasukan Troya terkenal tangguh walaupun kerajaan kecil. Dirasa pasukannya mustahil bisa menembus pertahanan Troya dan pasukannya juga banyak banget yang gugur. Raja Agamemnon, raja-raja yang lain pun memutuskan seluruh pasukannya mundur kembali ke bibir pantai. Kali ini kerajaan Yunani benar-benar mengalami kekalahan besar dan sangat memalukan. Raja Agamemnon juga banyak sekali kehilangan prajuritnya. Singkat cerita, Achilles yang sudah jatuh cinta dan luluh kepada Briseis memutuskan dia dan pasukannya akan pulang kembali ke Yunani dan tidak ikut berperang lagi. Hektor yang merasa sudah yakin Raja Agamemnon bisa dikalahkan pun mendadak menyerang balik pasukan Agamemnon di bibir pantai. Di sini, sepupu Achilles malah menyamar sebagai Achilles untuk berperang. Sehingga seluruh anak buah Achilles ikut serta berperang lagi, yang seharusnya mereka hari ini pulang. Hingga sepupu Achilles berhadapan dengan Hektor. Hektor, semua orang mengira kalau itu benar-benar Achilles. Tanpa mereka sadar, itu sepupunya yang masih belum sepenuhnya bisa untuk bertarung. Dengan mudahnya, Hektor bisa menghabisi sepupunya Achilles. Setelah dibuka perisai kepalanya, barulah semua pada tahu kalau itu bukanlah Achilles. Makanya, begitu mudahnya Hektor mengalahkannya. Akhirnya, setelah kejadian ini, kedua belah pihak sepakat perang hari ini cukup sampai di sini. Lanjut besok lagi bray perangnya gitu. Setelah Achilles tahu kalau sepupunya tewas di tangan Hektor, Achilles pun sangat murka. Terutama dia mau menuntut balas kepada Hektor. Hector's my cousin. He's a good man. Don't fight him. Please don't fight him. Keesokan harinya, Achilles mendatangi kerajaan Troya seorang diri. Dia berteriak-teriak, "Parabot, parabot, parabot." Bukan. Dia berteriak menantang duel 1 lawan 1 kepada Hektor. Hector! Hector! Dan Hektor pun menerima tantangan Achilles. Pertarungan pun terjadi. Keduanya saling serang. Achilles terlihat sangat santai, tapi tidak dengan pangeran Hektor. Setangguh-tangguhnya Hektor, tetaplah Achilles bukan lawannya. Tanpa butuh waktu lama, Hektor sudah ngap-ngapan melawan Achilles. Dan dengan cepatnya, Achilles bisa menumbangkan Hektor. Raja Priam, istri Hektor pun menangis melihat semua itu. Paris, Ratu Helen, semua pasukan Troya hanya terdiam melihat semuanya. Kemurkaan Achilles membuat semuanya diam. Saking murkanya Achilles, mayat Hektor pun dibawa Achilles diseret-seret dengan keretanya. Singkat cerita, setelah 12 hari berlalu, pasukan Raja Agamemnon mempunyai taktik merubah kapal menjadi sebuah patung besar dan dijadikan seserahan atau jebakan dalam bentuk simbol menyerah kepada Troya. Biar kerajaan Troya berpikir Raja Agamemnon dan pasukannya menyerah dan sudah pulang kembali ke Yunani. Padahal di dalamnya akan diisi pasukan Agamemnon agar bisa membuka dan meruntuhkan gerbang benteng utama Troya. Benar saja, rencana itu berhasil. Pasukan Troya membawa masuk patung besar itu ke dalam benteng mereka. Dan malam harinya, semua pasukan Agamemnon
yang ada di dalam patung besar itu mulai beraksi. Dari situlah gerbang benteng Troya bisa dibuka dan pasukan Agamemnon mulai menyerang habis-habisan Troya. Kali ini Troya benar-benar porak-poranda. Paris menyuruh Ratu Helen dan seluruh rakyat agar pergi meninggalkan Troya dan masuk ke hutan lewat jalan rahasia. Raja Priam pun berhasil dihabisi Agamemnon. Briseis pun hampir jadi korban Agamemnon. Tapi Briseis melawan dan langsung menusukkan pisau ke leher Agamemnon. Dan tak lama datanglah Paris tiba-tiba memanah Achilles tepat di bagian kaki Achilles. Achilles yang seakan tak mau melukai siapapun lagi karena cintanya kepada Briseis pasrah, tak menghindar sedikit pun dari panah bertubi-tubi Paris. Sampai akhirnya Achilles pun tumbang, guys. Kesedihan Briseis pun tak terbendung hingga akhirnya Achilles pun sang prajurit terhebat meninggal dan kisah pun tamat, teman-teman. Capek banget, ngap-ngapan. Alur ceritanya terlalu panjang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa share, like, and comment. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah film lainnya. Bye-bye, and thank you guys.